Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Bye. Kamu tidak bisa goda dia. Makanya iblis was-was dia, Pak. Nyopu le, ikhlas mana ikhlas. Maka iblis tidak tahu, Pak. Kapan dia tahu? Ketika mulut atau anggota tubuh memberikan reaksi kalau kita tidak ikhlas dalam beribadah tadi. Contoh, Pak. Habis tamu sedekah, yang setan mengikuti terus, Pak. Oh, mak karugolun. Kabeh pek. Oh, nyo cocok untuk dak godanya. Ya, namanya. Maka digoda oleh setan. Sama juga ketika orang salat. Habis salat, setan tidak tahu kita khusyuk atau tidak khusyuk. Kita ikhlas atau tidak ikhlas. Ketika keluar kata-kata dari mulut, oh mahed hal itu, head hal temayang uno, nyanu. Oh berarti dia ada kesempatan untuk bisa kita goda. Ya, jadi artinya apa? Setan sebenarnya takut kepada manusia. Cuma karena manusia takut kepada setan, maka setan merubah strateginya untuk menakut-nakuti manusia. Tapi kalau manusia tidak takut, maka setan yang takut. Ya, setan yang takut. Kaum muslimin sedang jemaah yang dirahmati Allah. Ini hadis ini rawahu Abu Daud wa Turmuzi. Kalau kita ingin lihat di dalam Sunan Abi Daud, hadis ini kita jumpai. Atau kita lihat di dalam Sunan Turmuzi. Hadis ini akan kita ketemukan juga. Wan Nasa'i bi asanid sahihah. Ini juga hadis ini kita temukan di dalam hadis Imam Nasa'i dengan sanad sahih. Wa qala Turmuzi hadis hasan. Jadi Imam Turmuzi mengatakan hadis ini pada level kedua, yaitu level hasan. Setelah hadis sahih. Sahih, hasan, dhaif. Dia di tengah-tengah. Sekarang kita lanjut. Ya. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala. Hadis ini dari Abi Hurairah. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah bersabda, "Idza safartum fi khisbi." Kalau kalian itu pergi safar ketika di waktu khisbin. Khisbin itu apa? Waktu subur, waktu musim dingin, waktu musim subur, ya. Jadi bukan musim kering, tidak. Waktu musim hujan. Fa'atu al-ibil hadzaha. Maka berikanlah hak onta untuk beristirahat. Jadi hak onta untuk beristirahat. Jadi artinya kalau musim dingin, berikan hak onta untuk beristirahat. Maksudnya apa? Makan minum. Jadi bejak perjalanan, bejak laju. Artinya apa? Onyo onta hana ontanya. Kendaraan berhentikan dulu. Penumpang ingin makan minum, ya. Jadi berikan hak mereka. Jadi bek mehen katanya tajak laju, Pak. Ya. Kalau ini cerita tentang onta dulu, pada masa Rasulullah kan ada onta. Jadi makanya ketika pada musim hujan itu berhenti dulu. Ada apa? Onta berikan makan dulu. Ya, berikan makan dulu. Jangan jalan terus, ya, jangan jalan terus. Artinya apa? Istirahat dulu. Fa'atu al-ibil hadzaha minal ardi. Jadi kasih makan dia dulu. Yang kasih makannya pun hati-hati, bek naleng gop dari jauh, Pak. Ya. Jadi seperti makanya bahaya sekali pengembala-pengembala itu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, ini tentang yang syubhat-syubhat. Jadi yang syubhat apa? Kara'i yar'a haulal hima. Ketahuilah syubhat itu seperti seorang pengembala, dia mengembala di daerah terlarang. Terlarang itu bisa saja tanah orang lain, Pak. Belanggop. Bisa saja lampuh gop. Bisa saja naleng gop, bertegak-tegak. Kita sudah yakin sekali kambing kita sudah kita ikat. Hati-hati kalau dia makan yang haram, Pak. Ini pajo yang haram. Kameng-kamengnya. Artinya ketika dia makan punya orang lain, itu dia sudah masuk ke dalam kawasan syubhat. Ya, nampak. Kara'i yara haulal hima. Yushaku. Dikhawatirkan dia akan masuk ke situ dan makan punya orang lain. Katanya tak tepu, Pak, tak tepu, Pak. Ini pajuh nan lenggau, tak tepu katanya, Pak. Yang tengok katanya apa? Tak cok kambingnya tak sembelih, tak pajuh. Maka diragukan dagingnya itu. Kenapa? Itu diperoleh dari lampuh gop, cok atau gop, Pak. Atau ya cok koh nan lenggau. Habis koh nan lenggau, po cok rumah, jo kambing, Pak. Tak pegah jo nyon nan leng Allah Subhanahu wa taala. Betul ya Allah, cuma kan Allah Subhanahu wa taala mengatakan dalam Al-Qur'an, "Inna narithul arda wa man 'alaiha." Saya itu mewariskan bumi ini kepada si fulan, kepada si fulan, kepada si fulan. Itu hak tamlik namanya. Hak memiliki. Jadi kalau kita ingin sesuatu maka minta izin dulu pada si fulan.
Tajak, ai nyolun tamo lampuh longkoh naleng jeut di beratnya keaman aja, Pak. Tapi kalau tidak diizinkan, itu berbahaya, Pak. Artinya ketika kita jual kambing itu, harganya nanti itu tidak memberikan keberkahan. Nyahna berkah, Pak. Pelon terpajuh. Ini kebiasaan kita pergi ke gunung, Pak. Jauh geli, Pak. Rut boh ur. Alhamdulillah ada berkah. Rezeki hanajiuh dari ilun. Kibar rezeki boh ugo, Pak. Nyangka boh ugo itu kan punya orang lain, Pak. Yang tacok dan nyoda tamil, Pak. Ketika itu lewat rumah orang lain. Nah, Pak, di pagar itu ada daun-daun sayur, Pak. Tacok, alhamdulillah. Memang Allah ka kejo gelun. Bu kejo katanya lihat tagok, Pak. Kita minta izin dulu. Jadi kalau kita pulang ke rumah tak lemak kuahnya ngan boh ubuno, tajuk kaneng. Maka kita bertanya kepada Allah, ya Allah, anak saya kok tidak jadi anak yang saleh. Anak kita tumbuh dari hal yang haram. Kita coba tagok atau tak korupsi tagok, tajuk kaneng. Ya, nih, Pak, tajuk kaneng. Kaum muslimin sedang jemaah yang dirahmati Allah. Maka ini karena sendiri, Pak, jak kedih ugli tidak wajib jaleh, Pak. Syaitan akan takut dan maksiat tidak akan kita lakukan. Begitu juga mengendalikan sesuatu. Kalau sendiri-sendiri, maksiat itu pasti akan kita lakukan nanti. Ya, penggelapan akan kita lakukan kalau sendiri. Kalau tiga itu tidak mungkin. Pakai hidup pulih tidak ada. Ya, Pak. Tapi kalau sendiri kemungkinan ada. Kalau dua kemungkinan ada juga. Kalau tiga, itu kemungkinannya tidak ada. Kenapa? Nanti takut diketahui oleh tiga orang, oleh yang ketiga. Wa idza safartum fil jadbi. Kalau kalian itu berpergian di waktu panas, yang lagi-lagi Pak, watasuum. Fa asri'u 'alaiha sayr. Percepatlah jangan berhenti-berhenti. Itu apa maksudnya itu? Ya, Pak. Artinya ada sesuatu hal yang gaib tidak kita ketahui. Ini seperti yang Rasulullah katakan, kalau mereka tahu apa yang saya tahu, mereka akan menuruti apa yang saya lakukan, kata Rasulullah. Jadi kalau waktunya panas, waktu musim kemarau, Rasulullah mengatakan percepatlah perjalananmu, kata Rasulullah SAW. Tadi kalau musim dingin perlambat, piuh hidithiat, ya, Pak. Tapi kalau ini tidak. Wabadiru biha nitiha, dan cepat-cepatlah, kata Rasulullah. Ya, contoh. Pada suatu hari ketika salah satu perang, kalau nggak salah perang Tabuk juga, karena Tabuk itu perbatasan antara Saudi Arabia dan Yordania. Selesai perang, para sahabat mencari minum karena kehausan. Ketika mencari minum, rupanya secara tidak sengaja mereka singgah di sebuah lembah namanya lembah Madain Saleh. Tempat ketika Allah menghancurkan kaum itu sehingga tidak ada satupun yang hidup. Fadamdama alaihim rabbuhum bidzambihim fasawwaha. Ya, jadi dihancurkan semua oleh Allah Subhanahu wa taala. Gara-gara apa? Mereka menyembah patung. Mereka tidak patuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya dihancurkan semua oleh Allah. Ketika sahabat Nabi singgah di tempat itu, sahabat Nabi kan cari minum, Pak, cari minum. Rasulullah mengatakan, cepat-cepat cari minumnya, kata Rasulullah. Tempat ini tempat yang dilaknat, kata Rasulullah SAW. Setelah dapat minum, cepat-cepat keluar dari sini. Walaupun kita kalau sekarang pergi ke Madain Saleh, itu sudah dijadikan tempat destinasi, Pak. Ya, destinasi wisata. Destinasi wisata lainnya tempatnya kubur, Pak. Itu kuburan semua itu. Itu tempat yang dimana Allah Subhanahu wa taala menggempakan mereka sehingga mereka ditelan oleh tanah-tanah itu, Pak. Dan sebagian ada yang meninggal di situ juga, ya. Ada yang ditelan, ada yang meninggal di situ. Maka mereka sembunyi di sebuah bunker. Fa akhadathumur rajfah. Digoyangkan gempa sehingga mereka mati semua. Dalam satu riwayat, yang keluar dari lembah itu cuma satu orang. Jadi maka hati-hati, jangan lama-lama di situ. Ya, Pak. Sekarang dijadikan tempat destinasi, mekat jih, nama kanananyo. Kita tidak tahu apa yang diketahui oleh Rasulullah SAW. Kalau kita tahu, nyai meyuk katanya mayat, meyuk mayat kita nyai waduh gede, terpegaknya. Makanya sahabat kan kadang-kadang bingung juga, bukan trip-trip ya Rasulullah, sedangkan air ada di sini. Rasulullah mengatakan tempat ini adalah tempat yang dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka setelah minum langsung pergi. Ya, trip-trip di sini. Ya. Kaum muslimin sedang jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi enggak ada yang bisa keluar dari Madain Saleh itu. Kecuali ada satu atau dua tafsir, termasuk Imam Qatadah kalau tidak salah, yang meriwayatkan yang selamat cuma satu orang, ada seorang wanita. Dia berhasil keluar dari lembah itu
dan dia menceritakan kepada kampung yang lain kalau semua bangsanya itu sudah dihancurkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tetapi setelah itu wanita tadi juga meninggal dunia. Ya, wanita tadi juga meninggal dunia. Tapi dalam riwayat lain mengatakan tidak ada satu orang pun yang selamat dari azab Allah Subhanahu wa taala. Mereka nggak bisa keluar. Jadi makanya nanti ada ketika orang nanti pergi umrah, mereka selalu minta nanti ke situ Madain Saleh. Ya, Cina kalian tu Madain Saleh. Itu sebuah lembah. Itu lembah itu mayat manduina cuma ada debu nih, Pak. Kita tidak tahu, Pak. Disitulah Allah menghancurkan kaum Madian. Itu na destinasi kita tekem gede nyomate nang di Banjaran, Pak. Ya. Maka Rasulullah mengatakan, boleh kamu itu menunaikan hajatmu saja, kamu cari air, kamu beli sesuatu, kemudian langsung pergi. Karena tempat itu tempat yang dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga berpergian di waktu musim kemarau, Pak. Musim kemarau. Jadi artinya apa? Ada satu hal yang tidak diinginkan oleh Rasulullah. Artinya Rasulullah mengatakan pergi cepat-cepat kalau musim panas. Maka kenapa disuruh pergi pagi-pagi? Pagi-pagi kan lebih, Pak. Kemudian disuruh pergi juga malam hari. Malam hari kan lebih. Ya, malam hari lebih. Kemudian kata Rasulullah, wa idza arastum. Ya, jadi kalau kalian tuh arastum, ini kan masuk res. Itu masuk res area. Res itu kan beristirahat, Pak. Arastum kalau kamu ingin beristirahat. Ya, Pak. Sehingga di samping-samping jalan-jalan tol itu kan ada rest area. Kalau kamu ingin beristirahat kata Rasulullah, ini sudah malam nyopunya. Nyopeng ke hotel pihana tapu hana ke Banjarale, Pak. Ya, Pak. Hana peng hana tapu. Fajtanibu atarik. Maka jangan kamu itu mendekati jalan, totoi jalan, samping jalan dan lain sebagainya. Jangan di situ kata Rasulullah SAW. Jangan di samping jalan. Usahakan jauh dari jalan kata Rasulullah. Jadi jangan di samping jalan. Ada apa? Fa innaha turuqud dawab. Karena itu adalah jalannya binatang. Nanti malam hari jalan binatang di situ. Wa ma'wal hawam bil laili. Ada binatang-binatang yang berbahaya yang melewati jalan kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini rawahu Muslim. Sekarang kan binatang ada lagi, Pak. Tol itu sudah dibuat maka ditafsirkan hadis ini maknanya apa? Ada orang-orang jahat lewat nanti. Ada orang yang tidak kamu inginkan lewat di sampingmu. Makanya apa? Jauhilah jalan itu kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau pada masa Rasulullah ditakuti apa? Ada perompak ya. Ada pembunuh dan lain sebagainya atau ada yang merampas harta. Ini sama seperti begini. Kisahnya seorang anak yang dibunuh oleh Nabi Khidir alaihissalam. Anak yang dibunuh oleh Nabi Khidir, ketika kita tidak paham makna pembunuhan itu, kita marah ke Nabi Khidir, Pak. Marahnya bagaimana? Sebagaimana marahnya Nabi Musa ke Nabi Khidir alaihissalam. Nabi Musa mengatakan, akatalta nafsan bighairi nafsin. Ya. Kamu sudah membunuh seseorang yang dia tidak melakukan kejahatan apapun. Anak mit. Kenapa kamu bunuh dia? Ya, nampak. Rupanya Nabi Musa tidak tahu apa yang dilakukan oleh Nabi Khidir alaihissalam. Nabi Khidir melakukan itu atas perintah Allah dan arahan Allah Subhanahu wa taala. Rupanya kalau kita lihat terjemahan, kita akan marah ke Nabi Khidir dan mendukung Nabi Musa alaihissalam. Kalau kita lihat tafsir, kita sudah mendukung Nabi Khidir alaihissalam. Bagaimana mendukung Nabi Khidir? Di dalam tafsir Ibnu Abbas, apa kata Ibnu Abbas? Itu pemuda yang dibunuh oleh Nabi Khidir itu karena musyrikan, dia musyrik orangnya. Syaban, dia bukan anak kecil lagi tapi seorang pemuda, Pak, yang sudah balik dan dia tahu mana halal, mana haram, tahu mana baik, mana buruk, dia tahu, Pak. Kenapa? Kedua orang tuanya mukmin. Makanya di dalam riwayat disebutkan wulida faraha, ina wulida faraha. Ketika dia lahir ibunya senang sekali melihat anaknya. Ketika dibunuh oleh Nabi Khidir alaihissalam, mereka berduka dan menangis. Walaupun itu anaknya sudah kafir, walaupun anaknya musyrik, tetapi kedua orang tua ini cinta sekali dan sayang masih kepada anaknya. Tetapi kalau sudah suruhan Allah untuk diambil nyawanya, ya, jadi tidak bisa ditolak lagi, Pak. Yang ketiga, anak ini qati'ut tariq, seorang perompak rupanya dia, Pak. Seorang perompak. Ini seorang perompak, dalilnya mana? Di tangan dia ada pisau, Pak. Jadi ada pisau, setiap yang lewat di situ, ya, makanya di jalan, Pak. Maka Rasulullah mengatakan hati-hati di jalan-jalan itu, Pak. Jadi jalan itu dia membelah antara dua kampung, kampung A dan kampung B. Ini yang dibunuh, anak yang dibunuh oleh Nabi Khidir alaihissalam.
Jadi setiap penduduk yang datang dari kampung A menuju kampung B, itu hartanya selalu diambil dan orangnya dibunuh. Diambil harta, dibunuh. Orang tuanya ada di kampung itu. Orang tuanya tidak berani mencegah anaknya, dan penduduk kampung nggak berani mencegah anak ini. Kenapa? Anak ini adalah anak seorang yang ada karismatik di kampung itu, jadi nggak berani bunuh. Kemudian Allah mengirim Nabi Khidir alaihissalam untuk membunuh anak itu. Bagaimana caranya? Diambil pisau anak itu, dirampas dari tangannya dan digorok lehernya. Satu lagi pendapat mengatakan Nabi Khidir alaihissalam mengambil pemuda ini dan menghantam kepalanya ke salah satu batu, Pak, sehingga dia mati, Pak. Ya. Kalau kita tahu tafsiran ini, anak pupu Pak pengat lagi juga nih. Maka Nabi Musa tidak tahu apa yang dilakukan oleh Nabi Khidir alaihissalam. Makanya jangan dekati jalan umum ketika di malam hari, Pak. Jangan dekati jalan umum, karena banyak bahaya di situ. Ya. Kemudian kalau kita lihat hadis lain lagi, boleh duduk di jalan umum, tetapi kamu harus menjaga hak-hak kamu, kewajiban kamu. Apa kewajiban? Jaga matamu. Kemudian kalau ada orang ucapkan salam, jawab salam. Ya. Jaga hak-hak orang yang lewat di situ, jangan ganggu mereka. Boleh di situ, tapi menunaikan hak-haknya. Ini kita lihat lagi. Ini kita masuk hadis yang yang terakhir, ya, Pak. Hadis yang terakhir. Hadis terakhir dari Anas radhiyallahu anhu. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah bersabda, "Alaikum bid-duljah." Hendaklah kalian itu kalau ingin melakukan perjalanan, lakukanlah di malam hari. Ya, lakukan di malam hari. Perjalanan itu di malam hari. Ada apa sebenarnya? Fa innal arda tutwa bil laili. Itu bumi ini kalau kita lihat terjemahan, Pak, maka lain terjemahan dengan pemahaman. Bumi ini dilipat di malam hari, Pak. Tutwi itu dilipat. Jadi kalau kita lihat di dalam Al-Quran, kata yisijil lilil kutub, ketika seseorang meninggal dunia, catatannya akan ditutup sebagaimana dibuka dulu. Maka catatan langsung ditutup dan tidak bisa dibuka lagi, Pak. Sijil lilil kutub, kama bada'na awwalu khalqin nu'iduhu. Sebagaimana kami mulai dia, sekarang kami tutup dulu, nanti kami buka lagi. Ya, Pak. Jadi ini maksud kalau kita lihat secara terjemahan, kenapa disuruh oleh Rasulullah berjalan di malam hari? Karena malam hari itu yutwi, ditutup. Apa maksud ditutup? Ya. Jadi maksud ditutup di sini dipermudahkan. Jalan dipermudahkan. Ini perjalanan di malam hari, Pak. Tetapi apa? Jangan sendiri dan jangan berdua, tapi bertiga. Dikhawatirkan apa? Kalau sendiri kalian akan melakukan maksiat. Kalau dua akan melakukan maksiat. Kalau tiga tidak berani melakukan maksiat. Atau pemahaman yang pertama, kalau sendiri setan di samping, kalau berdua setan dua di belakang, kalau bertiga tidak berani setan, bahang keju setan, kecuali dalam keadaan darurat. Ya, darurat. Ya. Di darurat bagaimana? Nyuhana urun lagi cuma tidur kena. Jaju bedang dang, Pak. Ya, bek apa? Ni tahu di samping tu dah pelung nanya, Pak. Ya, Pak. Kaum muslimin sedang jamaah yang dirahmati Allah. Saya rasa cukup sekian. Mudah-mudahan ada manfaat bagi saya sendiri dan jemaah sekalian. Subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.